Okay, let's take one about our materials. Just now we have studied about understanding of topic sentence. Now we come to the next points. It is related to supporting sentence. Yeah. Okay. So for understanding, don't forget one. This one of wanna to find out the on this one from this middle sentence and the first secara langsung ada yang ditempel masing-masing ya. Kamu udah dapat baru langsung ke last sentence, kemudian ketahui akhir. Kalau ide pokoknya itu dalam berarti ide pokok itu tersurat ya, tapi kalau tidak ada dalam topik ya apa dalam paragraf, maka topik sentence itu unstick. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa memang adalah itu kita lihat dulu ya ada topiknya yang. Nah, kalau topik itu tadi ada yang kalau kita nggak tahu, kita lihat dari beberapa contoh kata. Ada siswa, ada guru, ada papan tulis, ada apa infokus, ada window, ada door. Nah, maka secara umum dalam kata itu bisa kita simpulkan topik itu adalah classroom. Berarti hal yang dibicarakan itu adalah tentang classroom. Begitu juga nanti dari topik yang lain. Berarti ada yang umum, ada yang khusus topiknya ya. Jadi, nah kalau ada yang bilang bahwasanya untuk menentukan topik itu adalah kata yang sering diulang-ulang di dalam paragraf itu, maka secara tidak langsung itu merupakan mengarah ke topik yang dibicarakan. Ya, itu. Nah, kemudian Bapak hanya menyampaikan secara umum ya. Ini adalah nah, seperti yang melakukan tadi, how to understand, how to know this one of supporting and controlling idea itu adalah salah satu mengetahui di mana mulainya supporting sentence itu ya. Nah, di sini disebutkan kalimat utamanya adalah William Mahmud Yunus Batu Sangkar has 4 faculties. Maka topiknya adalah ini. Maka yang 4 fakultas ini yang akan kita kembangkan menjadi supporting sentence, kalimat pendukung. Supportingnya details ya. Details. Mana detailsnya? Jelaskan. Nah, untuk menentukan mana dia ada question ya, akhirnya dia menjadi unity, maka perlu ya ada transition signals ya, dan ada juga nanti junction ya. Secara umum ada transition signalnya ya. Jadi ini. Nah, apa aja bentuk dari transition signal itu dia banyak sebenarnya, which is paragraf yang akan kita buat. Nah, sequence, example, numeration, continue, ini ada kata ini nanti. Nah, contoh kita buat yang kita buat tadi. Contoh tadi apa? William Mahmud Yunus Batu Sangkar has 4 faculties. Maka muncul kata-kata first, mana yang 4 itu. Menunjukkan ke paragrafnya, ini udah jelas. First apa? The facultiesnya apa? F3 faculties. Kemudian kalimat yang lainnya mungkin second, ada kata transition signalnya ya. Second apa? Ada contohnya gitu ya, tapi dalam bentuk kalimat ya. Kemudian insert tentunya Fuad, ada Fuad. And last itu adalah syariah atau finally. Berarti untuk penunjuk dia sebagai transition apa dia sebagai satu details, yaitu menggunakan transition signal itu ke chronological order ke atau yang lain atau prosedur, banyak jenisnya ya, tergantung dari jenis paragrafnya ya. Supporting dari mana asal munculnya itu dari controlling ideas ya, dari yang menjelaskan dari 4 fakultas ini yang menjadi 4 fakultas ini itu kita lihat ya. Kemudian nah, untuk penekanan yang lebih jauh untuk secara tidak langsung nanti ya, itu akan membentuk jenis-jenis paragrafnya. Nah, mau transition pola dari
pengembangan para patternnya, bagaimana organization ya, the pattern of ya, ada paragraf cause effect, kontras dan yang lainnya. Nah, itu nanti memang signal yang ada. Nah, akan membentuk paragraf yang unity sama ya. Contohnya, berarti kalau ada topic sentence, ada subcontent sentence, itu sudah kita katakan sebagai sebuah paragraf. Apakah perlu conclusion sentence? Nah, karena nanti ya, ada yang complete paragraf atau paragraf ya. Good paragraf itu dia melengkapi ketiga-tiganya ini, ada main idea-nya, topic sentence-nya, ada supporting sentence-nya, ada concluding sentence. Itu dikatakan sebuah paragraf yang bagus. Tapi kita bisa mengatakan bahwasanya boleh aja dua aja, main idea-nya ada sama dengan sentence ya. Ada ide satu, ide pokoknya, ada beberapa kalimat penjelas, berarti paragraf. Nah, coba kita menentukan mana kira-kira yang di dalamnya ini ada merupakan sebuah paragraf. Cats are frequently become some. Nah, dari paragraf ini, apakah ini paragraf atau tidak? Hanya kalimat. Nah, itu. Nah, kalau kita beranjak kepada di dalam paragraf itu hanya membicarakan satu. Di sini ada cats dibicarakan juga. Juga ada berapa topik yang dibicarakan? 3. Maka ini bukanlah kali. Tadi syaratnya tadi kan harus satu. Bagaimana dengan yang kedua? Apakah ini paragraf? Nah, syaratnya tadi kalau tiba di badan, ada kepala, ada badan, itu udah dikatakan sebuah apa juga dia dibilang. Meskipun tidak ada kakinya, tapi kalau tidak ada hanya badan sama kakinya, nah tentu kita mungkin ya. Nah, itu pemahamannya. Jadi kalau ada kepala sama badan itu sudah paragraf. Kalau tiba ada orang berarti itu masih orang. Tapi kalau ada kepalanya ada, hanya ini aja, badan, kaki, nah itu bukan orang. Nah, itu sama lain bukan, itu paragraf. Nah, apakah ini kumpulan para kalimat atau ini paragraf? Itu lagi. Contoh kalau kita mencari topik, ada satu kan bicarakan, oke, plans. Nah, plan juga, ini plan juga. Pertanyaannya, nah ini belum paragraf, ini hanya masih kumpulan kalimat. Nah, mungkin ini mengarah ke some. Nah, dengan yang di bawah, some plans request ini sampai ini. Nah, ini baru yang ketiga, sentence-nya, ada supporting sentence-nya. Apakah ada kesimpulan? Oh, ini adalah topik sentence-nya. Dan ini, nah penunjuk dia sebagai supporting sentence, misalnya ada kata for example tadi kan. Nah, ada penunjuknya pemakaian dengan transition signal. Nah, itu makanya hati-hati nanti ya, ini gimana yang dia katakan pernah, mana yang tidak. Oke. Berarti sekali lagi untuk penekanan supporting sentences, coba dibaca dan dipahami lagi transition atau frase yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya supaya terbentuk cohesion sama coherency, sehingga dia unity, menyatu, dia ndak pisah-pisah ya, intense, ndak lompat-lompat idenya nanti. Nah, itu yang sentences ya. Nah, kalau kita lihat para di sini dulu kita coba read point. Nah, kalau kita mau cari topiknya, tentu kita yang mewakili untuk semuanya. In recent years, the importance of vending machine has rapidly increased. Sampai mesin. Nah, contohnya gitu. Mana mesin? Oke, bagaimana untuk menentukan pokok? Di akhir, di tengah, dan di awal atau di contoh the following paragraph and underline sentences that states a good listener in order to achieve the purpose of giving information is careful to achieve accurate understanding. First, whenever possible to bla 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 terus sampai ini. Nah, paragraf ini yang topik sentence, mana yang main idea. Di mana letaknya? Ide pokok itu ada di kalimat. Kalau tidak ketemu di kalimat pertama, di akhir, the last sentence, apakah benar juga atau tidak. Kalau tidak ketemu, cari dengan kalimat. Kalau ada di awal dan di akhir. Nah, kebetulan topik yang dibicarakan di dalam paragraf ini adalah good listener. Ya, karena sharing good listener.